Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anak. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Setelah 1 minggu kalian mengerjakan tugas di GJR, di Google Classroom. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dan ini merupakan materi terakhir di kelas 9 semester genap. Dengan menggunakan kurikulum pandemi ini, ada beberapa materi yang tidak diajarkan, diambil materi yang esensial, dan hari ini merupakan materi yang terakhir untuk bahasa Indonesia. Nanti setelah ini kita akan mengulang-ulang materi yang sudah diberikan di semester genap untuk persiapan penilaian tengah semester 2 minggu yang akan datang. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di pertemuan yang ke-10 ini di semester genap, pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Namun sebelumnya mari kita ingat-ingat kembali seminggu yang lalu pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Dedi tentang fiksi dan non-fiksi. Di pertemuan ke-9 kalian telah belajar mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi, sampai ke perbedaan tulisan fiksi dan non-fiksi. Ini saya kira memperjelas apa itu fiksi dan non-fiksi. Kita akan melanjutkan dari buku fiksi atau non-fiksi ini. Kalian akan menanggapi isi buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 4.16, menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Jadi kalian akan menulis tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah kalian baca. Nah, kalian sudah diberi tugas oleh Pak Dedi untuk membaca satu buah buku fiksi dan satu buah buku non-fiksi. Nah, dari kompetensi dasar ini, indikator pencapaian kompetensinya, kalian diharapkan mampu menulis tanggapan tentang buku fiksi, menulis tanggapan tentang buku non-fiksi. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca buku fiksi dan non-fiksi, jadi setelah kalian membaca buku fiksi dan non-fiksi, diharapkan kalian dapat menulis tanggapan buku fiksi, yang kedua dapat menulis tanggapan buku non-fiksi. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian mampu dapat menulis tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu fiksi dan non-fiksi sudah jelas disampaikan oleh Pak Dedi seminggu yang lalu. Unsur-unsurnya apa saja,
Dari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi tersebutlah kita akan menanggapi isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, langkah-langkah untuk menyusun sebuah tanggapan buku fiksi dan non-fiksi itu ada 4 langkah. Yang pertama, kalian akan membaca buku fiksi maupun buku non-fiksi itu secara seksama sampai tuntas. Bahkan kalau perlu diulang-ulang. Jangan hanya sekali membaca bukunya 1 kali, karena dikhawatirkan kalian bisa keliru, bisa salah dalam menafsirkan isi buku tersebut, sehingga salah pula dalam memberikan tanggapan terhadap isi buku. Jadi sekali lagi, ini langkah pertama yang sangat penting tentunya adalah membaca buku. Membaca bukunya tidak boleh hanya sekali, harus berulang-ulang. Ya, lebih dari sekali lah, sehingga kalian paham dengan isi bukunya, tidak salah dalam menafsirkan isinya, sehingga kalian bisa menghindari kekeliruan dalam menafsirkan isi buku. Yang kedua, langkahnya adalah kalian menandai bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi. Ingat, ada unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang telah diajarkan kemarin, seminggu yang lalu oleh Pak Dedi. Misalnya kalau buku fiksi dan non-fiksi itu sama, covernya bagaimana. Kalau fiksi, ya tentunya unsur-unsur intrinsiknya itu bagaimana. Apa yang menarik dari buku fiksi atau non-fiksi yang kalian baca itu. Kalian tandai, itulah nanti yang akan kalian beri tanggapan terhadap isi buku tersebut. Nah, yang berikutnya, kalian setelah menandai, jadi setelah membaca, kamu tandai bagian buku yang menarik, kemudian kalian susun tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis dan masuk akal, yang cukup minimal 1 paragraf. Jadi kalau kemarin diajarkan oleh Pak Dedi tentang menjawab pertanyaan itu, sebenarnya dari jawaban-jawaban itu kalian bisa kumpulkan sampai kamu bisa uraikan menjadi 1 paragraf. Jadi dari jawaban-jawaban yang kalian kerjakan kemarin, tugas yang terakhir kemarin, kalian bisa jadikan, kalian tulis kembali dalam 1 paragraf. Atau bisa juga langsung setelah kalian baca, kalian tanda ini yang menarik menurut saya. Nah, apa yang ditanggapi? Tentunya kelebihan dan kekurangan dari buku yang kalian baca. Kalau itu fiksi, mungkin temanya itu apa yang menarik, apa yang lebih dari tema itu. Apa yang lemah dari buku yang kalian baca. Misalnya covernya tidak menarik, atau isi bukunya, atau mungkin penggunaan bahasanya yang vulgar, tidak santun, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, tanggapan itu bisa berupa pujian atau kritik,
terhadap kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Jika perlu kalian sertakan bukti tekstualnya. Ada kalimat-kalimat yang kalian kutip dalam teksnya, dalam bukunya. Jadi kalian bisa mengambil kalimat-kalimat yang terdapat dalam buku tersebut sebagai bukti bahwa apa yang kalian tanggapi itu memang benar-benar meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi tetap menggunakan bahasa yang santun, yang tidak menghakimi penulis. Ini bagian inilah yang sangat penting ketika kita membuat tanggapan terhadap isi sebuah buku. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir yaitu kalian baca ulang tanggapan yang telah kamu buat. Jika masih ada kesalahan, kalian bisa segera memperbaikinya. Inilah langkah-langkah yang ada empat langkah dalam menulis tanggapan buku fiksi dan non-fiksi yang kalian tulis. Di langkah yang ketiga ini, sekali lagi sahabat, ini merupakan langkah yang krusial, yang sangat penting. Kalian perhatikan bahwa yang kalian tanggapi itu adalah kelebihan dan kekurangan. Itu artinya kurang lebih, sebenarnya ini mirip-mirip di kelas 8, yaitu kalian, pelajaran apa kemarin di kelas 8, di semester genap, yaitu teks ulasan. Mirip-mirip. Jadi kalau sudah membaca, kalian menanggapi. Nah itu kan kalau dibuat teks namanya teks ulasan. Nah ini sekedar kalian memberikan tanggapan terhadap isi buku. Bisa berupa kelebihan, bisa berupa kekurangan. Nah contohnya tanggapan yang fiksi ya. Contoh tanggapan terhadap buku fiksi, ini satu paragraf saja, ada 3 kalimat. Zaman sekarang perjodohan tidak semarak seperti saat novel ditulis. Namun novel ini tetap menarik karena hak perempuan akan tetap segar dibicarakan sampai kapanpun. Penulis yang memberikan tanggapan ini menanggapi tema dari novel yang diangkat. Novelnya adalah Siti Nurbaya. Ya, ini karangan Marah Rusli. Coba ya. Siti Nurbaya, coba baca novelnya. Ternyata ada seorang yang menanggapi bahwa di sisi tema, zaman sekarang perjodohan tidak semarak seperti saat novel ditulis. Mungkin pada zaman dahulu ketika novel ini ditulis, banyak sekali terjadi perjodohan atau kawin paksa, pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua, anak disuruh untuk menikah sesuai pilihan orang tua, yang mungkin zaman-zaman sekarang sudah tidak ada itu. Walaupun ada bisa itu, hanya sedikit sekali. Tentunya kalian tidak mau kalau nasibnya, nasib pernikahan itu harus dijodohkan oleh orang tua. Nah, namun novel ini tetap menarik karena hak perempuan akan tetap segar dibicarakan sampai kapanpun. Jadi Siti Nurbaya dipaksa untuk menikah dengan Datuk Maringge, walaupun dia sudah punya pacar namanya Samsul Basri. Nah, itu zaman dahulu seperti itu, perempuan dijadikan, mohon maaf ya, alat tukar untuk membayar utang-utang orang tuanya, kemudian dia dijodohkan dengan seorang
Saudagar kaya raya Datuk Maringgih, tapi seorang orang yang sudah tua yang Siti Nurbaya tidak mencintainya. Penanggap itu masih memberikan tanggapan, novel ini tetap menarik karena hak perempuan akan tetap segar dibicarakan sampai kapanpun. Karena walaupun sudah ada kesetaraan gender sampai sekarang pun hak perempuan tidak sepenuhnya bisa sama seperti laki-laki. Nah, ini sampai kapanpun akan menarik untuk dibicarakan. Meski butuh pemahaman ekstra untuk ejaan lama dan pengaruh bahasa Melayu. Jadi si penanggap mempermasalahkan atau menanggapi tentang penggunaan bahasa Melayu karena pada saat novel ini ditulis bahasa yang digunakan masih bahasa Melayu, belum bahasa Indonesia, sehingga bagi pemakai atau pembaca buku ini tentunya akan kesulitan dalam memahami bahasa Melayu atau mungkin karena menggunakan ejaan lama yang tidak sama dengan ejaan yang sekarang. Jadi ada dua hal yang dianalisis ditanggapi oleh si penanggap, yaitu tentang tema dan penggunaan bahasa. Dalam hal ini penggunaan bahasa Melayu dan penggunaan ejaan. Ini untuk contoh tanggapan terhadap buku fiksi. Jadi nanti tugasnya cukup demikian ini saja. Jadi kalian saya beri tugas untuk membaca satu buah buku fiksi atau buku non fiksi. Silakan pilih. Yang senang fiksi bisa milih fiksi, yang non fiksi boleh dipilih non fiksi. Nah, ini bisa dilengkapi juga dengan kutipan, mungkin kutipan bahasa Melayu yang ada, sehingga penanggap itu memang benar bahwa pengaruh bahasa Melayu itu masih kental dalam tulisan novel Siti Nurbaya. Ini bisa melengkapi tanggapan kalian, jadi kalian bisa mengutip apa yang terdapat dalam teks atau dalam buku yang kalian tanggapi. Nah, sekarang kalau contoh tanggapan terhadap buku non-fiksi, contohnya seperti ini. Sungguh menarik membaca buku berjudul Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak dan Remaja, karya Indah Priastuti dan kawan-kawan. Buku ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengguna media sosial dalam melakukan aktivitasnya. Pendidik dan orang tua pun perlu membaca buku ini sehingga dapat mengambil sikap bijaksana terhadap anak dan remaja dalam penggunaan media sosial. Jadi si penanggap ini menanggapi tentang manfaat membaca buku non-fiksi yang berjudul Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak dan Remaja, karya Indah Priastuti dan kawan-kawan ini. Jadi cukup sederhana, jadi kalau kalian memberikan tanggapan pada sebuah buku non-fiksi, silakan ambil yang menarik saja dari buku non-fiksi atau fiksi yang kalian baca. Contoh yang lain, buku yang membahas tentang berbagai jenis tanaman di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai obat ini sebenarnya sangat menarik.
Selain memberikan tambahan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pembaca, buku ini juga menggunakan bahasa yang lancar dan mudah dicerna. Sayangnya, buku ini dicetak dengan kertas buram sehingga mudah rusak. Nah, jadi, penulis buku non-fiksi atau penanggap buku non-fiksi, mohon maaf ya, penanggap buku non-fiksi ini mengkritisi, memberikan tanggapan tentang manfaat buku non-fiksi yang dibaca, kemudian penggunaan bahasa, dan mengkritik, memberikan kritikan tentang penggunaan bahasa, penggunaan kertas buram ya, sehingga mudah rusak. Nah, jadi cukup satu paragraf seperti inilah tugas kalian nanti ketika menanggapi sebuah buku non-fiksi. Nah, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini beberapa menit yang lalu, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah menulis tanggapan buku fiksi dan non-fiksi itu ada 4. Yang pertama, membaca buku dengan saksama sampai tuntas. Saya lagi, kalian baca berulang-ulang sehingga jangan sampai kalian salah dalam menafsirkan isi bukunya ketika kalian memberikan tanggapan, sehingga ini bisa jadi polemik antara si penulis dan si penanggap kalau kita salah dalam memberikan tanggapan karena kita tidak paham dengan isi bukunya. Yang kedua, kalian tidak semuanya harus kalian tanggapi dari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Kalian tentukan menurut kalian apa yang menarik dari buku fiksi atau non-fiksi yang kalian tanggapi. Jadi tidak semuanya, ya, lagi tidak semuanya harus kalian tanggapi. Yang ketiga, kalian susun tanggapan kalian tulis tanggapan kalian secara objektif, kalian tanggapi, mungkin bisa lengkap, bisa berupa pujian, kelebihannya apa, bisa berupa kritikan, kelemahan dari buku yang kalian tanggapi itu apa. Dan yang terakhir, kalian baca ulang tanggapan yang telah kalian buat. Jika ada kesalahan, segera diperbaiki. Ini pelajaran yang telah kita lalui hari ini. Coba sekarang kalau ada tanggapan seperti ini, buku hebat yang secara luar biasa menggambarkan problem, mengartikulasi nilai, memaparkan risiko, dan menawarkan cara yang bisa dipahami dan dipraktikkan untuk menanggapi kesulitan yang dialami jurnalisme saat ini. Elemen jurnalisme layak menjadi bacaan wajib setiap institusi dan siapapun yang terlibat dalam jurnalisme. Tanggapan tersebut termasuk tanggapan fiksi atau non-fiksi. Silakan kalian tulis di chat kalian. Menurut kalian ini tanggapan fiksi atau non-fiksi? Ya. Benar ya jawabannya. Ternyata teks yang kita baca tadi, apa tanggapan tadi termasuk tanggapan non-fiksi. Baiklah,
mana kita refleksikan, mudah-mudahan kalian sudah bisa menulis tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Nanti cukup minimal ya 1 paragraf minimal. Tidak, itu cukup 3-4 kalimat dalam 1 paragraf. Kalian tanggapi, tidak semua harus ditanggapi dari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Tanggapannya bisa lengkap, bisa kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 8 dulu di semester genap, yaitu teks ulasan. Kalau dibuat sebuah teks, itu namanya teks ulasan. Di kelas 8 kemarin. Nah, materi dan latihan menanggapi buku fiksi dan non-fiksi ini bisa kalian pelajari pada buku Marbi, terbitan Erlangga, halaman 240 sampai dengan 243. Nah, tugasnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalian hanya saya minta untuk membaca buku fiksi atau non-fiksi. Pilih salah satu. Tidak harus dua-duanya. Cukup salah satu dari buku fiksi atau non-fiksi. Atau mungkin buku fiksi atau non-fiksi yang ditugaskan Pak Dedi seminggu yang lalu bisa kalian baca kembali. Kemudian berilah tanggapannya dalam 1 paragraf atau lebih. Boleh hanya 1 paragraf, bisa lebih, bisa juga apa yang kalian jawab dari pertanyaan, dari apa yang ditanyakan Pak Dedi kemarin, kalian susun menjadi sebuah paragraf. Saya kira jelas ya, ini tugasnya. Ini dikerjakan dalam 1 minggu. Ingat, waktu kita hanya 2 minggu sebelum PTS, setelah PTS kita akan mempersiapkan diri, yaitu mengikuti ujian sekolah sebagai salah satu untuk penentuan kelulusan kalian di SMP 1 Samarinda. Pertemuan selanjutnya, kalian akan mengulang materi kelas 9 semester 6, karena ada beberapa materi yang kalian belum paham, yang 3 kelas yang saya ajar, kelas 9A, B, dan C. Misalnya menentukan gagasan utama saja, masih banyak yang salah. Nah, nanti itu mungkin salah satu contoh yang perlu kita perdalam. Kita bahas kembali, kita latihkan kembali, sehingga kalian bisa memahami dengan baik. Sebenarnya ini materi mulai dari SD sampai nanti kalian SMA pun materi ini tetap ada. Kalimat utama, gagasan pendukung, itu seperti apa menentukannya. Ternyata dari apa yang sudah saya koreksi dari 3 kelas ini, banyak yang masih salah. Karena itu materi ini perlu kita ulang di sisa di 3 pertemuan ya, hari Rabu, minggu depan, Senin dan Rabu. Dan dalam 3 kali pertemuan itu kalian siap untuk mengikuti materi PTS-nya, yaitu mulai dari laporan percobaan, kemudian teks diskusi, dan terakhir buku fiksi dan non-fiksi. Kalau misalnya ulangan PTS yang dalam keadaan normal, itu biasanya kita ulangannya lengkap seperti persiapan mau ujian sekolah atau ujian nasional. Tapi ini karena pandemi, kita tidak bisa ketemu, maka ulangannya cukup 3 bab itu untuk
PTS 2 minggu yang akan datang. Baiklah, anak-anak, di masa pandemi ini mari kita tingkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah SWT. Dengan rahmatnya kita akan bisa selalu menjaga kesehatan dan rajin belajar. Mari tingkatkan imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi atau bernutrisi. Kemudian selagi jangan sampai kalian lepas tidak mengikuti protokol kesehatan, selalu kenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan tentunya cuci tangan, rajin cuci tangan menggunakan sabun. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.